Selamat siang, saat ini saya sedang bersama dengan Mas Gibran Rakabuming. Dia adalah putra pertama dari Bapak Presiden Joko Widodo. Tapi kita tidak akan berbicara tentang bapaknya, kita akan berbincang tentang Mas Gibran dan passionnya di dunia wirausaha. Mas Gibran, selamat siang ya Mas ya. Selamat siang. Ya. Saat ini kami sedang berada di Geraha apa Mas? Geraha Sababwana. Sababwana. Di sini adalah ini milik keluarga atau milik siapa Mas? Ya, ini milik keluarga. Ini milik keluarga ya. Dan ada kami melihat di sini banyak sekali usaha yang banyak yang ditawarkan mulai dari paket pernikahan ya Mas ya. Paket pernikahan. Jadi semua fasilitas pendukung untuk pernikahan ya. Jadi kita ada catering, ada baju pengantin, ada rias, ada souvenir, undangan, dekorasi, semuanya ya Mas semua. Ya. Nah, kita ingin tahu lebih jauh gitu kan Mas Gibran dan wirausahanya seperti apa. Sejak kapan sih Mas menekuni atau menginginkan untuk membuka usahanya sendiri gitu? Ini sih mulainya dari sini Mbak, gedungnya ini udah 15 tahun dan itu kan berjalan tanpa catering. Jadi saya melihat di situ itu sebenarnya kerugian ya untuk sebuah gedung tapi nggak punya catering sendiri, padahal setiap orang menikah itu kan biaya terbesarnya kan justru di makanan. Nah itu makanya waktu saya pulang ke Solo saya bikin cateringnya. Bikin catering sendiri ya. Terus 2 tahun berjalan saya tambahin fasilitas-fasilitas lain seperti itu tadi rias pengantin, baju pengantin, mobil pengantin, souvenir, undangan, semua dekorasi segala macam. Iya. Nah, waktu pertama kali memulai usaha gimana sih? Mengumpulkan modal, mengumpulkan orangnya, mengumpulkan peralatannya itu seperti apa? Kan pasti benar-benar dari nol gitu kan? Iya, dari nol sih. Kita kalau cateringnya sendiri dari 2010 ya. Itu memang itu dari nol. Itu kita memulai dulu dari pesanan-pesanan kecil. Setiap tahun kita menambah volume ini ya, volume pesanan. Volume pesanan. Dan ini sudah merambah selain Solo juga. Untuk cateringnya sendiri sudah kita memang fokusnya di Solo ya untuk pernikahan. Tapi biasanya dalam 1 bulan itu ada 3 di luar kota. Di luar kota. Nah, tahukah Anda selain catering, Mas Gibran juga punya usaha yang lainnya ya Mas ya? Bisa diceritakan? Tadi saya mendengar banyak sekali, ada kopi, ada les bahasa Inggris. Bisa diceritakan Mas? Kalau yang lagi terkenal sekarang itu yang martabak 8 rasa Markobar ya. Itu udah ada di Solo, Jogja, Semarang, sama Jakarta. Itu Markobar. Semuanya makanan berarti? Semuanya makanan. Selain Markobar apa? Selain catering, Markobar? Ada cakar, namanya cakarder. Itu kaki ayam sih Kak. Kaki ayam kita bakar, kita kasih sambal. Itu masih di Solo ya tapi? Ada di Solo dan Jogja. Ada Solo dan Jogja. Terus cakarder, catering, Markobar, apa lagi? Ada kopi juga. Ada kopi. Kalau kopinya saya jadiin satu sama Markobar sih. Jenis kopi apa sih yang kopi lokal. Kita ambil langsung dari bijinya dari petani lokal. Nah, ide sepertinya kan ini bukan hanya Mas Gibran aja ya. Adiknya sepertinya juga menyumbangkan ide gitu kan untuk Markobar atau apa. Bisa ceritakan bagaimana saudara atau keluarga terlibat untuk menyumbangkan ide-ide supaya usahanya lebih berwarna gitu. Ya kalau saya sih yang paling intens membantu saya untuk pemasaran tuh Kaisang ya. Karena Kaisang memang dia followernya paling banyak. Kita melihat di Twitter ya, Kaisang itu getol sekali mempromosikan gregetnya dan Markobar gitu kan. Sampai saya sendiri berpikir itu milik Kaisang bukan. Ya nggak apa-apa, sama aja sih. Jadi seperti minta pada Kaisang atau Kaisang yang menawarkan diri itu? Ya sama-sama aja sih. Sama ya. Biasanya dia kalau nggak usah disuruh aja udah langsung promo ya. Sendiri sih. Gimana dengan promosi produk-produk yang lain? Kalau promosi sih selama ini kalau yang restoran-restoran kan memang saya nggak pakai biaya marketing sama sekali, yaitu benar-benar full pakai sosmed, social media, Instagram, Facebook, Twitter itu kan
benar-benar gratis ya. Oke, seefektif apa sih pakai sosial media? Sangat efektif, Sangat karena memang efektif. pangsa pasar kita anak muda ya. Oke. Efektif sekali. Nah, produk yang lain juga ya, yang cakar itu dan sebagainya. Sama, semuanya sama. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal ini ya, apa namanya, usaha dan sosial media gitu kan. Belajar dari mana sih? Maksudnya apakah otodidak gitu? Belajar antara bisnis dan sosial media menggabungkan ini, atau dulu waktu kuliah pernah menimba ilmu sehingga terinspirasi untuk menggabungkan marketing terus kemudian sosial media dan kemudian. Kalau saya sih background pendidikan saya nggak ada hubungannya sama sekali sama makanan ya. Tidak ada. Saya belajarnya belajar marketing sih. Oh gitu. Nah, apa itu juga diterapkan dulu belajar khusus? Ya banyak diterapkan sekarang. Nah, kalau apa misalnya kalau sosial media dan usaha, apa keuntungannya dan apa ya yang selama ini diterapkan gitu? Oke, kalau misalnya di sosial media itu ada apa istilah marketingnya apa ya, lupa. Marketing sosial media? Enggak. Customer apa itu? Customer advocate. Customer advocate. Itu ya. Jadi dia apa? Jadi itu apa? Customer itu menjadi apa ya? Customer bagi kita bukan raja, tapi apa ya? Sebagai marketing malahan. Oke. Iya, membantu untuk mengadvokasi jualan kita. Jadi gitu. tiap kali orang makan, dia foto. Dari board mulut ke mulut. Ya, di foto terus diupload di Instagram, di Twitter, dijadiin DP BBM, itu udah jalan sendiri gitu. Nah, waktu dipromokan ke sosial media kan menjadi boom gitu kan ya. Nah, pasti kan banyak pesanan dari follower gitu kan. Nah, itu gimana cara manage-nya kalau misalnya Kaisang mempromosikan itu dan saya tertarik gitu. Enggak satu Jakarta misalnya tertarik kan, itu kan pesanannya jadi membludak. Gimana cara memanage seperti itu? Kalau sebenarnya ini ya, saya memakai sosial media itu bukan untuk nge-boost sales ya, tapi lebih ke pengenalan pembukaan cabang sih. Oke. Lebih pengenalan ke pembukaan cabang. Ini akan dibuka. Karena kemarin kita genjot terus kan, karena memang di Jakarta yang di Cikini itu kan baru buka seminggu, itu makanya kita genjot terus di Twitter waktu itu. Ada arahan tertentu nggak sih waktu marketing di sosial media itu, misalnya menggunakan joke gitu kan? Kemarin kemarin kita sempat rame dengan martabak kampungan gitu kan ya. Itu bisa juga diceritakan nggak sih, ada joke tertentu atau bercandaan tertentu gitu kan untuk marketing di sosial media sehingga bisa lepas seperti itu gitu? Kalau selama ini ya sosial medianya Cilipari dan yang lain-lain itu kan memang kadang-kadang saya pegang sendiri, tapi ada adminnya juga, tapi di bawah pengawasan saya. Jadi memang saya atur bahasanya jangan terlalu formal. Ya. Jangan terlalu formal, dan kalau ada mention tuh dijawab. Harus dijawab. Meskipun kadang mentionnya itu di luar dagangan gitu, Mas. Di luar kalau di luar dagangan misalnya politik itu otomatis kita nggak jawab. Nggak jawab ya, langsung gini, opoto gitu. Iya, makanya biar orang bosen aja. Gitu. Kan nggak ada hubungannya kan. Iya. Jadi saya sering melihat gitu kan, kenapa ya Mas Gibran BBM naik jawabnya opoto gitu kan. Itu nggak perlu dijawab ya. Nggak perlu dijawab. Nggak perlu ya. Nggak perlu dijawab. Fokus pada dagangan. Fokus pada dagangan. Kan orang-orang biasanya nanyanya standar sih, nanya harga cabangnya di mana aja. Udah bisa aku cek belum? Nah, itu aja ya. Tapi itu setiap hari ada terus. Setiap hari ada. Dan kita ulang-ulang terus. Selain itu kita tidak perlu melayani ya, Mas. Nggak perlu melayani. Kita kan bukan bukan politikus. Kita kan fokus jualan makanan. Iya. Tapi kemarin sempat cukup ngehits dengan martabak kampungan itu. Itu tersinggung gak sih disebut? Kalau tersinggung sih enggak, kan memang kita asalnya markobar itu kan dari kampung dari Solo, nggak apa-apa. Kan memang kita itu kan memang ada orang yang menyebut martabaknya kampungan tuh ya nggak apa-apa sih, tapi memang kan dari kampung. Ya memang dari dan kampung. Dan ada yang salah dengan kampung. Dan saya kan nggak membalas tweetnya itu kan, itu mengalir sendiri dari follower saya. Saya sih nggak ikut-ikut atau berantem gitu ya. Tapi Kaisang yang ngejawab itu ya akhirnya. Kaisang sih. Itu diperingatin nggak waktu dia jawab itu? Ya enggak sih, nggak apa-apa sih, masih di batas yang wajar lah. Itu tapi sosial medianya antara Kaisang dan Mas Gibran ini sendiri ya? Nggak, orang lain nggak ya?
Nggak capek tapi ya, kadang-kadang capek. Kadang-kadang capek, oke. Kadang online, kadang nggak online. Nah, ngomong-ngomong soal passion nih ya, Mas Gibran kan kayaknya bisnisnya di makanan dan makanan gitu kan ya. Apa memang dulu cita-citanya jadi koki ya? Atau seperti apa? Walaupun belajar marketing, tapi ternyata dia lebih lebih tertarik dengan bisnis makanan. Apakah dulu memang ada passion untuk menjadi koki gitu, Mas? Ya nggak pernah kepikiran ke situ sih, ngalir aja. Oke. Tapi kayaknya kalau di foto itu kayak di Cilipari gitu, fotonya Mas Gibran lagi masak gitu. Apa memang sudah suka memasak gitu dari kecil gitu? Ya suka sih. Suka ya. Tapi memang belajar masak khusus ya. Ya kalau belajar sih enggak sih, kita sendiri aja. Sendiri aja. Udah ada yang lebih jago sih. Dan lebih jago. Nah, itu passionnya. Ada passion lain nggak sih selain itu? Selain jualan, marketing dan koki gitu, ada passion lain nggak sih? Nggak tahu ya. Sementara itu dulu. Itu dulu ya. Nah, kalau ini apa namanya bisnis lainnya selain bisnis makanan? Nggak ada sih, makanan semua. Makanan semua. Oke, yang tadi les bahasa Inggris atau apa gitu? Oh, itu bukan bisnis sih, tapi apa ya, lebih ke ini amalan apa namanya? Ya semacam itulah, itu gitu memang ya? Kita punya ini sih. Kita menyisihkan sedikit dana untuk apa? Itu gratis sebenarnya. Oh, oke. Jadi itu kayak CSR gitu ya, Corporate Social Responsibility. Ya, seperti itu sih. Oke, ada berapa ini? Ini muridnya 1000 sih sekarang. Di sini? Solo ada 16 lokasi di Solo. 16 lokasi di Solo, dan itu diambil dari keuntungan usaha. Oke. Nah, soal pelanggan, ini kita ngomong ya, soal pelanggan gitu kan. Kadang orang itu penasaran gitu kan, saya mau catering punya Gibran gitu kan. Mungkin karena dia anak siapa, atau mungkin karena sudah terkenal gitu kan, atau mungkin karena kualitasnya. Nah, kalau Mas Gibran sendiri melihat dari pelanggan selama ini, apa yang membuat mereka tertarik dengan Cilipari? Ini di bawah bayang-bayang Mas sebagai ya anak presiden, Masnya seperti apa pelanggan ya? Kalau itu customer Cilipari sudah bisa menilai ya. Kebetulan Cilipari itu yang paling mahal se-Solo. Jadi orang kalau ya orang nggak sepolos itulah apa memesan catering hanya karena pengen nama anak presiden atau nggak mungkin, karena mereka kan keluar biaya yang gede banget. Nah, itu mereka carinya kualitas pasti. Kualitas dan pelayanan. Apa yang membuat Cilipari berbeda dari catering lainnya sehingga dia harganya lebih? Ya menunya, pelayanannya. Terus kita punya memang satu dengan konsep one stop wedding solution. One stop wedding solution. Berapa sih Mas kalau boleh tahu kisaran harganya untuk ini? Kita dari harga 69 juta. 69 untuk 1000 tamu. 1000 tamu ya. Oke. Biasanya yang laku yang paket apa, yang 1000 tamu atau 2000 tamu? Yang kita standar di sini 1000 tamu sih. 1000 tamu ya. Soalnya ini di Solo ya Mas. Solo. Ya? Oke. Mas, ada hobi lain nggak sih yang biasanya ditekuni selain berbisnis? Mungkin desain gitu kan, saya lihat ruangannya bagus sekali ya di sini. Desain atau kegiatan sosial lainnya gitu kan? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Atau olahraga mungkin? Sepak bola atau? Udah jarang sih sekarang. Sudah jarang? Emang dulu apa? Sepak bola atau apa? Futsal. Oke. Sebelum itu ada basket atau futsal gitu? Ya kalau semua olahraga saya ngikut sih, tapi sekarang udah males. Udah enggak ya? Jadi nggak ada kegiatan lain gitu? Ya sekarang beda sih, nggak kayak dulu. Sekarang pulang kerja tidur. Ya? Udah nggak kayak dulu sih. Oh iya. Nah, tadi kan Mas bilang kan hari Senin sampai Minggu sibuk, kecuali hari ini, misalnya hari Kamis. Apa yang membuat perbedaan antara hari yang lain dan hari sekarang? Kalau orang catering kan memang sibuk-sibuknya Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Nah, ini adik-adiknya terinspirasi nggak dengan bisnis ini? Nggak tahu, pada belum kerja sih. Kayaknya si Kaisang itu lebih ke desain ya, atau apa gitu. Dia terinspirasi juga nggak bikin bisnis? Nggak tahu, belum tahu sih saya. Belum tahu juga passionnya apa.
Tapi sekolahnya sama kayak saya. Sama ya. Tapi passionnya Kaisang yang belum ya. Belum tahu. Kalau Kahiyang kan ingin menjadi masih kuliah lagi. Kuliah lagi ya. Dan ingin menjadi mengabdi pada negara. Maksudnya jadi PNS atau apa. Nah, Mas ada tips nggak sih untuk anak-anak muda sekarang yang ingin berbisnis gitu kan? Mas Gibran kan memulai dari tahun 2010 ya, berarti 6 tahun yang lalu ya. Ada nggak sih gimana caranya untuk mereka yang punya dana terbatas tapi punya passion gitu kan ke bisnis, mau buka bisnis sendiri gitu kan, haruskah memulai dari Jakarta? Haruskah memulai dari anak muda? Haruskah seperti apa? Karena saya melihat Anda tidak memulai dari Jakarta tapi dari Solo. Nah, seperti apa? Kalau untuk saya tuh, kalau saya sendiri ya, saya tuh merasa memulai bisnis itu udah telat. Umur 22 itu udah telat. Kalau saya sih menyarankan tuh memulai bisnis tuh dari semudah mungkin. Semudah mungkin ya? Umur berapa semudah mungkin? Ya semudah mungkin, SMA mungkin, mulai dari skala yang kecil-kecil dulu. Makanya saya memulai apa-apa itu dari Solo dulu. Dari Solo dulu? Dari Solo kan kota kecil. Kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Nanti kalau udah berkembang baru kita bawa ke luar kota. Nah, gimana cara ngumpulin modal? Ada tips nggak? Nabung dulu gitu 1 tahun sampai 5 tahun gitu atau gimana? Kalau bisnis yang saya jalankan sekarang tuh awalnya dananya itu dari Cilipari semua sih. Jadi memang Cilipari itu awalnya memang itu pinjaman bank. Oh, pinjaman bank. Kita pakai agunan. Ada sertifikat yang dijaminkan. Seperti layaknya penjual yang lain ya Mas? Ya sama, semua pengusaha pasti punya pinjaman sih. Iya sih, iya benar sih. Yang penting bisa mengangsur aja. Bisa mengangsur ya. Tapi untuk mereka yang benar-benar jaminan nggak ada gitu, ada tips nggak sih untuk nabung dulu gitu atau gimana gitu? Maksudnya ini orang yang benar-benar nggak punya jaminan. Nabung dulu bisa, terus atau bikin bisnis dengan teman juga bisa. Kan nggak semuanya ini yang saya jalankan saya sendirian. Ada yang berempat, ada yang bertiga. Oh, bersama teman-teman. Oke, menarik juga ya. Nah, untuk nanti kan bisnis nih naik turun gitu kan, naik turun. Mas Gibran sendiri pernah mengalami fase yang benar-benar ya biasa. Kalau misalnya catering ya itu sepi itu pas bulan Suro. Suro itu apa Mas? Tahun baru Jawa itu kan pasti sepi. Puasa sepi. Kan orang nggak ada yang nikah pas bulan puasa. Ya biasa sih. Misalnya pas musim hujan gini warung-warungnya juga nggak begitu rame sih. Nggak begitu rame ya. Jadi ada gitu ya. Tapi sekarang sih udah terbantu semua sih, kan bisa delivery semua sekarang. Iya benar. Sangat-sangat terbantu. Apa kiatnya agar Mas juga menggaji ini kan ya karyawan ya? Apa kiatnya supaya bisnis itu naik turun ini buat mereka yang mau belajar ya, supaya tidak cepat berhenti di tengah-tengah gitu kan? Tapi bisa tetap menggaji orang gitu. Apakah tidak menaruh investasinya di satu bisnis, ada bisnis yang lain juga ya? Bisa seperti itu. Seperti apa? Kalau saya sih, Mas. Kalau saya ya, bisnis yang saya jalankan misalnya catering ya, catering kan sepi ya 2 bulan tadi ya yang sepi ya. Itu kan sebenarnya pegawai saya itu cuma dikit. Jadi kalau catering itu sistem kerjanya itu kita pakai pegawai ini part time. Jadi pas ada event baru kita rekrut pegawai itu. Jadi pegawai yang tim intinya Cilipari ya misalnya itu cuma 20 orang. 20 orang ya? Tapi kalau pas ada event Jumat Sabtu Minggu itu kita bisa rekrut part time bisa sampai ratusan orang. Ya. Nah, ini pertanyaan yang sangat penting ya. Semua kan usaha itu terkonsentrasi di Jakarta ya. Nah, tidak semuanya. Kalau di Solo mungkin yang rame memang ini ya bisnis catering misalnya. Nah, kalau kayak di daerah-daerah lain, bagaimana anak-anak muda sekarang ini bisa mengenali bahwa ini loh yang harus digali dari daerahnya masing-masing, itu seperti apa dulu bisa menemukan bahwa bisnis catering ini akan sukses di Solo misalnya? Untuk anak-anak muda ini gimana? Kalau saya sih ya, di tiap daerah itu kan beda ya UMR-nya beda, terus selera lidahnya orang
lidahnya customer juga beda. Kalau saya sih tiap kota itu ya yang saya punya cabang itu punya sistem yang beda-beda, harganya beda, yang masak beda, packaging pun beda. Kita nggak ada standardized packaging atau apa gitu, kita nggak pernah ada. Jadi kita memang adaptasi dengan lokasi masing-masing. Oke. Markobar yang di sini sama di Solo tuh belum tentu sama loh. Kita mau pakai mentega yang beda ini sekarang. I see. Gitu. Jadi, tapi kalau bisnis makanan di tiap daerah menjanjikan ya? Iya, pasti. Oke. Cuman harus tahu bagaimana menyesuaikan dengan tiap daerah. Mungkin bagi orang Jakarta, masakan orang Solo terlalu manis. Terlalu manis, bener. Oke. Berarti ada penyesuaian. Penyesuaian, itu pasti. Makanan pasti seperti itu. Oke, menarik sekali. Nah, ada pesan nggak sih terakhir buat anak-anak yang mau berbisnis, di anak-anak muda yang mau berbisnis di seluruh Indonesia, biar bisa ada pesan? Ya itu tadi, memulai semudah mungkin. Semudah mungkin. Mas, umur semudah mungkin berapa? Ya nggak ada batasannya sih, semudah mungkin. Kalau pas misalnya SMA ya mulai dulu dari yang kecil-kecil, yang bisa dilakukan di luar jam sekolah, itu aja sih. Oke. Ya, itu tadi obrolan singkat kita dengan Gibran, Mas Gibran. Anda bisa membaca artikel lengkapnya nanti di Rappler Indonesia. Oke, terima kasih ya Mas Gibran ya. Febriana Firdaus melaporkan untuk Rappler Indonesia dari Solo.